Oke, baik. Eh, Salam sehat untuk anak-anak sekalian. Di sini materi kita tentang pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan ya. Ini materi kita pada kelas 3. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana pemeliharaan kelistrikan pada kendaraan ringan. Nah, pada tugas materi yang sudah Bapak berikan minggu lalu, yaitu pada bab 1 prosedur perbaikan kelistrikan. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana melakukan proses perbaikan pada sirkuit listrik. Nah, pada sirkuit listrik ini terdapat beberapa komponen, di mana komponen kelistrikan pada kendaraan modern zaman kini yaitu sudah menggunakan sistem electrical wiring diagram. Jadi artinya sistem kelistrikan dalam kendaraan itu tidak lagi dalam bentuk jalur-jalur kabel yang seperti biasa. Di sini sistemnya itu dalam melakukan proses pemeriksaan maupun perbaikan sudah ada diagramnya, skemanya. Skema itu artinya gambaran daripada sebuah proses jalur-jalur tiap kabel atau hubungan ataupun jalur daripada kelistrikannya itu. Itulah yang dinamakan dengan electrical wiring diagram atau disingkat dengan EWD. Nah, langsung saja kita lanjut pada topiknya, di mana dalam prosedur perbaikan kelistrikan ini nanti kita menemui simbol kelistrikan. Nah, simbol-simbol kelistrikan ini harus kita kenali. Harus kita kenali pada kendaraan tersebut. Karena di dalam pengenalan simbol ataupun itu merupakan sebuah indikator di dalam komponen kelistrikan, apabila kita mengenal simbol tersebut berarti kita tahu apa fungsinya. Nah, kemudian layout diagramnya, konektor atau sambungan atau penghubung. Nah, kemudian pembacaan diagram sirkuit. Nah, itulah yang akan kita bahas pada prosedur perbaikan kelistrikan kendaraan ringan ya. Oke, baik anak-anak, kita lanjut materinya. Nah, di sini saya harap anak-anak sekalian sudah mencatat maupun membuat ringkasan pada materi ini, prosedur perbaikan kelistrikan kendaraan ringan. Kemudian, apa itu sirkuit kelistrikan? Nah, dalam sirkuit itu kan ada tegangan, ada arus, kemudian ada tekanan. Di mana tegangan itu sendiri kita tahu adalah penyebab arus dapat mengalir. Kenapa arus itu bisa mengalir? Nah, kita tahu tegangan itu bisa terjadi apabila adanya beda potensial daripada muatan elektron. Artinya katakan seperti air yang mengalir di dalam pipa. Oke. Nah, air ini akan mengalir pada pipa tersebut apabila kita tentukan dalam pipa ini ada titik A dan titik B. Di dalam titik A, jumlah air ini lebih banyak. Oke. Kemudian, air ini akan mengalir menuju titik B. Di mana titik B itu muatannya atau jumlah airnya itu sedikit. Seperti itulah proses terjadinya beda potensial, terjadinya arus mengalir. Nah, saya harap itu anak-anak sudah memahaminya, karena itu ada pada pelajaran kelas 1 tentunya. Nah, kemudian langsung saja pemeriksaan open circuit. Di dalam sirkuit kelistrikan itu, open circuit sering terjadi. Apa itu open circuit? Open circuit itu artinya short circuit atau korsleting. Korslet. Nah, itulah artinya open circuit. Nah, sambungan yang terbuka, dan terbuka bukan berarti terbuka atau terkelupas, bukan. Itu sambungan
sambungan yang korslet itu open circuit ya. Nah, apa penyebabnya? Sambungan konektor longgar. Kemudian kontak terminalnya itu buruk ya. Kontak terminalnya buruk. Kemudian wire harness. Apa itu wire harness? Sering kita menemukan di dalam rangkaian kelistrikan dalam kendaraan, wire harness ini itu biasanya dalam satu ikatan atau satu kotak dia terdiri dari beberapa kabel. Nah, jadi pengikat atau holder daripada kabel-kabel ini itulah yang dikatakan dengan wire harness ya, rangkaian kabel. Nah, jadi kemungkinan di sana terjadi sambungan yang putus atau korslet di dalam wire harness tersebut. Nah, pemeriksaan over circuit yang terjadi dengan modul control unit. Apa itu control unit? Nah, kendaraan seperti sekarang ini, kendaraan modern selain daripada konvensional, mereka sudah menggunakan sistem kelistrikan yang dikontrol oleh ECU, Engine Control Unit. Artinya setiap sistem kelistrikan itu diproses, mau itu memerintahkan untuk bekerja atau memberitahukan kepada pengemudi bahwa terjadi kerusakan. Nah, ECU inilah yang memerintahkan semua. Jadi open circuit itu terjadi pada control unit. Nah, dia akan memberitahukan terjadi open circuit di kabel mana, sambungan mana. Nah, itulah dia control unitnya. Nah, ini dia ECM-nya seperti ini. Nah, konektornya seperti apa? Nah, ini dia konektor, penghubung ya. Penghubung sambungan ini. Seperti inilah dia penampaknya. Ya, konektor. Inilah konektornya. Jadi di sini ada beberapa kabel, 1, 2 atau bahkan lebih atau 4. Udah, di sini ada pin. Pin sebagai sambungan dari tiap-tiap kabel itu. Nah, kemungkinan ini bisa terjadi longgar ataupun terbakar sehingga terjadi open circuit. Nah, untuk melakukan pemeriksaan, bagaimana caranya? Nah, untuk melakukan pemeriksaan pada konektor yang longgar, lepaskan kabel negatif pada baterainya. Terdapat pada baterai, kita ketahui baterai kan ada positif dan negatifnya. Nah, yang positif ini kemana, yang negatif ini kemana. Untuk melakukan pemeriksaan pada sambungan-sambungan konektor yang pada ECM atau ECU, itu lepaskan terminal negatifnya dari baterai. Kemudian periksa sambungan longgar pada konektor itu. Kencangkan terminal male dan female. Itu yang mana artinya? Antara ini dengan satu lagi sambungannya ini. Male dan female. Male itu jantan, female itu betina. Kalau kita mengetahui bahwasanya sambungannya ini, konektornya ini longgar, maka ketatkan, pasangkan dia kembali. Seperti itu dia, pasangkan untuk mengetahui dia longgar atau tidak. Kemudian, kontak yang longgar pada fuse dan fuse box. Nah, kalau terjadi kontak pada fuse, fuse itu apa? Sekring ya, atau pemutus. Atau fuse box kotak sekring ya, dimana kita ketahui pada kendaraan itu terdapat box di mana terdapat di dalamnya banyak sekring, banyak fuse, itulah dikatakan fuse box. Ada juga dikatakan dengan fusible link. Nah, itu biasanya akan meleleh. Itulah fungsi sekring. Apabila ada terjadi korslet atau arus berlebih atau terjadi open circuit, sekring inilah yang berfungsi untuk memutus. Mau itu fusible link atau fuse box, nah itu akan otomatis terputus. Nah, sehingga tegangannya listrik drop atau turun. Nah, itu dia kalau apa? Longgar. Nah, kemudian kita perhatikan tes kontinuitas. Apa itu kontinuitas? Kontinuitas itu artinya apabila sebuah kabel, katakanlah ini A, ini B,
Nah, untuk mengetahui arus dari sini mengalir ke B, itulah yang dikatakan dengan memeriksa kontinuitas. Kontinuitas. Bagaimana caranya? Kita gunakan dia multimeter. Multimeter. Ini dia multimeter. Di mana kita tahu juga fungsi multitester atau multimeter itu kan ada 3. Untuk mengukur arus atau ampere, mengukur tegangan atau volt, kemudian untuk mengukur tahanan. Nah, jadi yang diukur dalam tes kontinuitas ini adalah tahanannya yang dibaca. Kenapa dengan tahanan atau R, resistance. Oke, gunakan multimeter, posisikan selektor ke skala ohm atau buzzer. Nah, ya, di sini ada pilihannya. Selektor itu pilihan. Di sini pada multitester itu sendiri ada pilihannya. Selektor kita pilih, kita putar kemana dia, kita pilihlah ke ohm. Nah, kemudian lepaskan sirkuit kabelnya, lepaskan kabelnya. Kemudian ini ada 2 kabel daripada multitester, di mana ini ada positif dan ada negatif. Hubungkanlah ini ke satu ujung kabelnya, satu lagi ke ujung kabel yang terhubung. Bisa kita tahu bahwa dia terhubung atau tidak ditandakan dengan tanda panah pada multitester itu akan bergerak atau berkedip ataupun bersuara. Kalau terjadi suara kedip atau jarumnya bergerak, berarti kabel tersebut masih bagus. Artinya masih ada kontinuitas. Sama halnya juga dengan pemeriksaan tegangan. Bagaimana cara pemeriksaan tegangan? Gunakan juga multimeter bagian volt untuk mengukur tegangan. Nah, untuk di sini tadi menggunakan ohm. Ohm atau tahanannya. Nah, di sini volt. Itu untuk mengukur tegangannya. Sama halnya juga dengan ini. Kemudian pemeriksaan short circuit. Apa itu short circuit? Itu hubungan pendek ya. Hubungan pendek itu terjadi pada kabel terkelupas. Itu short circuit. Artinya satu kabel ini di sini ada terkelupas. Katakanlah pembungkus kabel itu terkelupas. Apabila di sini ada benda jenis logam, atau di sini katakan ada logam atau besi, ini besi, ini besi, ini kabel. Kemudian apabila kabel ini dialiri dengan arus, sementara pembungkus daripada kabel itu sendiri mengalami short circuit, nah di sini bisa terjadi arus pendek. Di sekitar ini terjadi arus pendek. Karena, nah disinilah dikatakan aliran atau muatan atom ataupun elektron di dalam sebuah kawat penghantar. Ketika kabel tersebut diberi arus, maka di sekitar penampung kabel tersebut akan terjadi yang namanya induksi. Jadi saat terjadi induksi pada magnet ini, atom-atom daripada elektron listrik tersebut akan mengejar atau mencari titik di mana zat logam atau besi tersebut memiliki elektron. Makanya dikatakan besi atau logam itu sebagai konduktor yang baik. Artinya dapat dihadiri atau dapat mengalirkan arus listrik. Nah, itu dia untuk short circuit. Bagaimana pemeriksaan short circuitnya atau perannya? Sama, ikuti langkah-langkah berikut. Nah, nanti untuk prakteknya ini akan kita laksanakan. Nah, ini hanya sekilas tentang penjelasan materinya. Kemudian pada proses penggunaan electric wiring diagramnya. Nah, seperti tadi Bapak katakan, prosedur penggunaan electric wiring diagramnya
bisa kita perhatikan pada bodi kendaraan tersebut atau di bagian dashboard ya. Di bagian dashboard, bagian depan setir. Biasanya situ ada EWD-nya. Di dashboard-nya itu diagram. Itu diagram berupa skema ya. Skema aliran ataupun jalur-jalur setiap kabel kelistrikan di dalam kendaraan tersebut. Dan setiap EWD diagram kelistrikan kendaraan tersebut mempunyai petunjuk pembacaan, petunjuk penggunaan masing-masing, tergantung jenis kendaraan tersebut. Kemudian kita lanjut tentang simbol kelistrikan. Simbol-simbol kelistrikan yang harus kita ketahui di dalam sistem kelistrikan kendaraan ringan harus kita pahami. Begitu kita memahami, karena di sana nanti ada simbol yang ditunjukkan kerusakan oleh ECU atau engine control unit, itu adalah simbol. Artinya mol, indikator lem, lampu mil. Biasanya kalau kita memiliki kendaraan, itu ada di dalam dashboardnya itu berbentuk engine. Dia kadang berkedip apabila terjadi masalah. Itulah yang dikatakan dengan lampu mil, ya. Malfunction indikator lem. Jadi setiap kerusakan yang dibaca oleh ECU, kerusakan pada sirkuit elektriknya, dia akan ditandakan dengan lampu tersebut akan berkedip. Nah, itulah keuntungan daripada electrical wiring diagram. Jadi setiap komponen yang terjadi kerusakan langsung dikasih tahu oleh ECU melalui kedipan pada lampu mil tersebut, ya. Oke, pahami. Apabila simbol yang seperti ini itu adalah menandakan baterai ada ring massa terminal. Ya, perbesar ya anak-anak ya. Nah, ini semua dipahami dan apa fungsinya ya. Simbol-simbol bola lampu yang bagaimana? Ada boh lem, nah ada single lem. Oke ya, kemudian ini yang simbolnya seperti ini apa? Motor. Apa itu motor ya? Penggerak yang menghasilkan arus. Ada arus DC, ada arus AC. Kemudian heater. Ini apa heater? Pemanas. Nah, ini bisa kita pahami. Ini yang bagaimana? Kalau seperti ini simbolnya apa ini? Seperti ini. Ini simbolnya dioda. Apa itu dioda? Penyearah. Penyearah itu seperti apa? Untuk mengubah arus AC menjadi arus DC. Arus AC itu alternating current, itu seperti biasa kita gunakan arus listrik yang dari rumah, yang dari PLN, itu jenis AC alternating current. Kalau arus DC itu arus atau tegangan yang dihasilkan daripada baterai. Itu adalah arus searah. Oke, kita lanjut. Itu tadi mengenai simbol-simbol yang seperti ini juga bagaimana, apa fungsinya. Yang seperti ini apa? Ini namanya washer belakang. Nah, kipas itu washer ya, atau wiper yang pembersih kaca itu washer. Ini wiper bagian belakang. Karena wiper itu penghapus kaca itu bukan cuma ada di depan, tapi juga ada di belakang. Nah, kalau simbol seperti ini adalah washer belakang. Nah, seperti itu juga. Nah, tentang layout daripada diagram konektor. Layout, gambaran seperti apa gambarannya? Seperti ini dia. Ya, kurang jelas anak-anaknya. Tapi nanti materinya akan berikan yang lebih jelas. Seperti ini dia. Skema, layout diagram konektor itu bagaimana? Di mana aja posisinya? Seperti itu. Ini kan bagian kabin depan. Nah, konektor-konektornya itu ada di mana? Di bagian depan. Nanti ini akan dikasih tahu, ini konektor apa, ini konektor apa, ini konektor apa. Konektor itu penghubung ya. Penghubung. Kenapa digunakan konektor? Supaya lebih gampang dia kita untuk melepas atau memasang ataupun melakukan perbaikan. Makanya setiap jalur persambungan daripada kabel itu tidak dikawinkan langsung, tidak dihubungkan langsung kabel itu. Jadi dia menggunakan konektor. Di mana konektor tadi ada dikatakan male atau female. Male itu jantan, female itu betinanya. Biar tinggal mencucuk. Itu dia kalau dalam
konektor penghubung. Nah, kemudian kode dan nama wire harness. Contohnya kalau L itu apa? Wire harness aksesoris, simbolnya L. Itu A1. Nanti ini ada di buku panduan setiap kendaraan itu. Jadi setiap kendaraan yang memiliki EWD, Electrical Wiring Diagram, itu memiliki fungsi dan panduan yang berbeda-beda. Makanya saya katakan tadi itu buku panduan itu tergantung dari setiap jenis kendaraan tersebut ya. Nah, seperti ini dia wiring harness. Jadi satu konektor ini terdapat beberapa kabel. Ini banyak kabelnya. Jadi supaya dikenali ya, ini sama dengan konektor. Tapi dia bukan namanya konektor, tapi wire harness. Ya, ini. Dia banyak kabel-kabel yang terhubung dalam kotaknya ini. Ada kodenya. Ada ini berupa angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi setiap kode angka itu memiliki sambungan dan tujuan kabel apa itu. Itulah di dalam wire harness. Nah, kemudian di sini juga ini biasanya berada pada setir ya, setir. Kemudi. Di dalam kemudi ini biasanya ada. Nah, diagram sirkuitnya seperti lihat diagram sirkuitnya. A itu apa? Nomor fuse. Apa itu tadi fuse? Sekring, ya, pemutus, pengaman. Jadi sekring itu juga bagian daripada pengaman. Kemudian sirkuit jumping peg. Itu untuk melakukan jumper ya, penyambungan langsung. Kalau D itu apa? Tanda kontrol terminal all in one. All in one, semua menjadi satu. Nah, kalau tandanya D. E itu apa? Warna kabel, pelindung kabel, titik ground itu G, dari atau K itu H. Nah, dalam diagram sirkuit itu ditandakan dengan huruf-huruf yang seperti ini. Jadi setiap jenis huruf ini perlu dipahami apa fungsinya dan tujuannya. Oke? Nah, kemudian kita lanjut lagi. Seperti ini dia penampang yang tampak pada wiring diagram. Inilah skemanya. Cara pembacaan skema-skema seperti ini, fungsinya untuk apa, tujuannya untuk apa, kita harus memahami. Oke, sekian untuk pembahasan kita. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa juga diperhatikan. Dan perlu Bapak ingatkan, untuk materi yang Bapak berikan tentang kelistrikan, jangan hanya fokus pada satu materi aja. Materi aja Bapak izinkan bisa mencari dari berbagai sumber, contohnya dari internet atau dari YouTube, media massa pun bisa digunakan. Dari sumber-sumber lain bisa digunakan. Contohnya tidak tahu fungsinya untuk apa, bisa cari. Ya. Cari dari Google bisa, cari dari YouTube bisa. Contohnya apabila Anda tidak tahu apa itu proses penggunaan, tinggal cari aja di Google. Di situ ada terdapat beberapa proses penggunaan EWD, Electric Wiring Diagram. Contohnya untuk Toyota, Mitsubishi, Honda, nah, semua ada. Itulah tadi saya katakan, tergantung dari setiap jenis kendaraan tersebut. Oke, sekian untuk pembahasan materi kita. Saya harap ini bisa diulang-ulang video ini kembali, dipelajari. Nah, terlepas dari apa yang Bapak berikan ini, bisa juga di print atau dibaca-baca ulang dalam bentuk PDF yang ada Bapak lampirkan di materi ya. Jadi saya harap semua tidak ada kata menyerah, khususnya di pandemi ini. Oke, rajin belajar. Salam sehat. Sampai jumpa di materi berikutnya.